Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Karena saya menyampaikan berbagi baik strategi pembelajaran guru PAI melalui penilaian asesmen di SMA N 71 Jakarta. Kenalkan, nama saya Muhammad Evan Maulana, guru PAI SMA N 71 Jakarta. Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, saya persilakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Dan marilah kita buka pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sebelum kita memasuki mengenai strategi pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih asesmen itu. Asesmen menurut Sukman tahun 1961 mengatakan bahwasanya asesmen adalah proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Wortman and Sanders 1973, asesmen merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga, dan sesuatu tersebut termasuk memiliki informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya asesmen secara umum adalah mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik dalam memperoleh hasil pembelajaran, dan tentu saja hasil ini harus dilewati melalui proses penilaian. Nah, kemudian apa sih untungnya kita belajar asesmen tersebut? Antara keuntungan kita belajar asesmen, yang pertama adalah untuk memantau perkembangan. Jadi kalau kita sudah tahu asesmen, kita pasti akan dapat memantau perkembangan proses pembelajaran peserta didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengecek capaian pembelajaran dan memberikan penilaian kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai umpan balik, sebagai siklus perbaikan berkelanjutan atau yang disebut dengan continuous improvement. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai quality control kelulusan. Apakah kelulusan yang kita keluarkan, output yang kita keluarkan sesuai dengan standar minimal yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kelima adalah sebagai informasi yang bisa kita berikan kepada pemangku terkait yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian jenis asesmen yang seperti apa? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya asesmen itu ada tiga, ya. Ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi diagnostik adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana keadaan peserta didik, ini kita menggunakan asesmen diagnostik. Dan kemudian untuk formatif adalah proses. Jadi proses pembelajaran tersebut harus dilakukan penilaian. Nah, penilaian ini disebut dengan penilaian formatif. Dan finalnya itu adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang mencakup keseluruhan setelah dilakukan proses pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka berfokus pada asesmen formatif ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum kita menentukan strategi, tentunya kita harus mempelajari prinsip apa atau kaidah-kaidah apa yang menjadi prinsip asesmen tersebut. Yang pertama adalah asesmen bagian terpadu dari proses pembelajaran. Ini, ya. Kemudian yang kedua, asesmen harus dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara valid, adil, transparan, dan terpercaya aktual. Jadi sesuai dengan realita lapangan. Ya, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh mengarang-arang. Kemudian yang keempat, asesmen dilakukan dalam berbagai bentuk dan teknik. Ya, jadi macam-macam bentuk dan tekniknya. Kemudian yang kelima, prinsipnya adalah laporan capaian pembelajaran tersebut bersifat informatif. Jadi bisa dipahami oleh banyak orang. Ya. Kemudian sebelum kita masuk strategi, sebetulnya kendala apa saja sih yang dihadapi oleh guru secara umum, khususnya guru agama Islam? Yang pertama adalah terkadang guru tersebut tidak memiliki pengalaman mengenai kurikulum Merdeka, sehingga tidak tahu ini harus ngapain. Nah, nanti pemaparan berikutnya akan saya kasih tahu trik-triknya. Kemudian yang kedua, keterbatasan referensi, ya. Jadi karena mungkin belum ikut pelatihan atau belum membaca mengenai kurikulum Merdeka, sehingga ini menjadi keterbatasan. Kemudian yang ketiga, terkadang akses yang dimiliki dalam pembelajaran itu masih kurang, ya, belum memenuhi. Dan yang keempat, manajemen waktu. Gimana sih kita memanage kurikulum Merdeka ini agar bisa masuk dalam pembelajaran kita juga
enak melakukannya, dan semangku terkait juga enak dalam bagaimana melakukan formulasi-formulasi terbaru. Kemudian yang kelima, kendalanya itu terkadang belum memiliki skill yang memadai. Oleh karenanya, pada video berikutnya akan saya tampilkan beberapa strategi pembelajaran langsung melalui laptop, ya, sehingga Bapak Ibu mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Cekidot. Baik, Bapak Ibu, selamat datang. Saya akan menjelaskan beberapa strategi mengenai pembelajaran dan asesmen pada implementasi kurikulum Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Baik, langsung saja. Selama masa pandemi kemarin, saya akan berbagi mengenai strategi apa yang saya lakukan selaku guru agama Islam di SMA N71 Jakarta. Yang pertama, dari awal masuk, saya menyampaikan kepada siswa itu beberapa hal yang esensial, yang penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, saya meminta untuk berdiskusi dan melakukan kesepakatan, yaitu berdiskusi akan full dilakukan pada semester 1. Dan pada semester 2, materinya akan lebih ringan, lebih pada aplikatif. Hanya saya meminta anak untuk menghafal surat At-Taubah ayat 105, karena menceritakan mengenai esensial etos bekerja keras, dan saya meminta mereka untuk menghafal, membaca, dan juga memahami isinya. Kemudian yang kedua, saya minta mereka menghafal surat Al-Isra yang pendek, satu baris. Ini juga saya timbang esensial karena ini bercerita tentang larangan berpacaran dalam beragama. Mereka akan hafal tulisannya, juga bisa membacanya dengan baik dan benar. Kemudian bagi mereka yang tidak bisa membaca, menghafal, maka saya memberikan alternatif agar mereka membuat konten kreatif yang berupa video. Nah, kemudian di awal ini beberapa topik atau beberapa judul yang saya ambil dari buku paket. Berarti ini buku paketnya. Di sini ada 10 bab. Nah, dari 10 bab itu saya meminta kesepakatan kepada anak-anak, mereka mau ambil bab berapa saja. Nah, biasanya kalau mereka, Pak bingung Pak, nah, kalau bingung saya menawarkan menggunakan aplikasi ini untuk dipilih salah satunya. Nah, kalau ini contoh pemilihan anaknya, seperti ini contohnya, sampai keluar satu nama atau satu bab. Nah, ini tinggal masukkan di sini, sangat mudah. Setelah itu, setelah dilakukan kesepakatan dengan anak-anak, maka saya sebagai guru juga mengambil topik. Nah, ini di antara topik yang saya ambil. Jadi topik yang tidak diambil oleh anak, maka semua saya cover. Tujuannya apa di sini? Tujuannya ketika anak-anak mungkin kepada beberapa pertemuan ada yang belum siap melakukan presentasi, maka ini sebagai bempernya, ya, sebagai gantinya. Jadi kelas itu tidak akan vakum. Nanti kalau saya misalnya presentasi, maka saya akan membuat pilihan seperti ini. Nanti anak itu yang terpilih seperti tadi, saya berikan pilihan ditanya atau bertanya. Kalau bertanya berarti dia yang bertanya, kalau ditanya berarti saya yang memberikan pertanyaannya kepada mereka. Nah, kemudian setelah diskusi itu jalan, nanti mereka melakukan pelaporan. Di dalam satu kelompok ini dibagi, misalnya di sekolah saya 36 orang, maka ini ada 6 kelompok. Dari ke-6 orang ini tugasnya tidak sama Bapak Ibu, tugasnya berbeda-beda. Ya, misalnya ada di antara mereka yang menjadi MC, ya, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pemateri, ada yang menghandle Q&A, question and answer, ada juga yang menjadi notulen, dan ada juga yang khusus menyiapkan ice breaking. Ternyata di luar dugaan terkadang anak kita lebih canggih ya. Misalnya kita hanya menggunakan Kahoot atau menggunakan Mentimeter, anak-anak sudah menggunakan aplikasi yang lain. Nah, di situ biasanya model diskusinya dapat berbentuk seperti ini ya. Nah, nanti kalau anak-anak yang melakukan sambil menunggu Bapak Ibu ya, melakukan konten kreatif, ini juga sudah saya siapkan. Salah satu contoh daripada konten kreatif yang dikerjakan anak. Jadi anak ketika maju di kelas, mereka seperti ini. Mereka bekerja sama satu sama lain. Nanti ada yang bagian bertanya,
menyiapkan pertanyaan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan. Nah, biasanya ini nanti dibarengi seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka agar ketika mulai menulis mana mereka ada yang agar mengikhlaskan niat mereka, dan juga mengingatkan kita sekalian dibarengi dengan agar ketika mulai membaca ataupun ketika mau beramal, maka perhatikanlah niat kita. salah satunya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya melakukan penilaian. Penilaian itu asesmen itu yang pertama ketika masuk di kelas, sebelum anak-anak mulai diskusi, yang saya tanya adalah sholat subuhnya, ya. Jadi untuk mengetahui keadaan sholat subuhnya bagaimana, apakah bagus atau enggak, karena memang ada dasar dalam hadis ya, wa idza sholuhat sholatahu sholuhat amalahu. Orang kalau bagus sholatnya, insya Allah amalnya bagus. Atau ditambahkan, sholat al-fajri fa fi dimatillah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia berada pada jaminan Allah dalam satu hari tersebut. Maka di sini saya membuat kode-kode. Misalnya, kalau dia sholat subuhnya sendiri, saya berikan poin 5. Kalau dia sholat subuhnya berjamaah, maka saya berikan poin 10. Kalau ternyata perempuan sedang haid atau sedang menstruasi, maka saya berikan nilai 9 dengan catatan dia beristighfar 100 kali pada saat itu. Kemudian bagi yang tidak sholat ini 0. Kemudian bagi yang sholatnya kesiangan itu 1. Tapi bagi dia yang sholatnya kesiangan tapi dia qadha, maka dia poinnya 2. Dari poin-poin tiap pertemuan yang saya lakukan dari Juli sampai Oktober, ini saya mendapatkan poin seperti ini. Ternyata yang tertinggi adalah 120. Dari 120 poin yang dikumpulkan ini, kemudian saya konversi menjadi 100 ya Bapak Ibu. Jadi itu kan rumusnya sangat mudah ya. Ya misalnya kita dapat 120. Ini kita ketikkan 120. Atau mungkin Bapak Ibu di sekolahnya pengen anak-anak itu hafal Yasin misalnya. Yasin kan 83 ayat ya. Nah, ini bisa kita konversi dari 83 ayat ini menjadi 100%. Ya. Ini rumusnya. Nanti ketik 83 kali 100. Nah, seperti ini. Jadi misalnya ada anak setornya hanya 70 ayat, yang nilai yang pantas buat dia adalah 84. Kalau dia setornya 80 ayat, berarti nilainya 96. Nah, seperti itu ya. Jadi di awal kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui keadaan siswa bagaimana. Nah, kemudian di pertengah ini termasuk proses pembelajaran yang disebut dengan asesmen formatif. Hasilnya di sini disebut dengan asesmen sumatif. Nah, untuk mendapatkan beberapa asesmen formatif tersebut, ini ada yang membaca Al-Quran, ada yang bisa, ada yang enggak. Ini untuk mendiagnosa juga, dan bagaimana nilai-nilai hafalan serta tulisan-tulisan yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga ketika kita masuk kelas, bukan kita yang menyiapkan materi, tapi anak-anak yang menyiapkan materi. Terus tugas kita ngapain nanti di kelas? Nah, tugas kita di kelas ya kita memantau sebagai fasilitator. Kita hanya memperhatikan. Nanti ketika anak-anak ada pertanyaan, nah di situ kita biarkan anak-anak menjawab terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah ada yang perlu dibenarkan, yang perlu diluruskan, maka disitulah peran kita mulai dimainkan. Nah, setelah itu kami kalau di sekolah laporan ke kurikulumnya, tiap hari saya harus membuat seperti ini Bapak Ibu. Namanya aktivitas harian. Ya, aktivitas harian ini juga dibuat oleh siswa. Siswa yang tadinya notulen, saya minta untuk mengumpulkannya di Google Classroom. Dari Google Classroom itu, nanti saya tinggal melaporkan ke sekolah. Laporan tersebut ini agak berat Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Laporan kegiatan belajar dari rumah.
Jadi harus ada tanggalnya, namanya, sekolahnya, kemudian kelasnya, terus sistemnya bagaimana, sistem diskusi. Nah, di sini anak-anak melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya rangkum. Yang aktif-aktif ini, nama-nama ini, biasanya saya tambahkan poin-poinnya di sholat subuhnya pada saat itu. Ya, banyak pertanyaan seperti ini. Kemudian dari pertanyaan ini, jika yang pemateri atau yang anak-anak belum bisa menjawab, maka saya dicatat. Jadi kita hanya fokus pada yang sulit-sulit, yang tidak bisa dijawab oleh anak-anak. Saya kira seperti itu yang dilakukan dalam 1 tahun. Kita bisa menilai anak-anak ketika diminta data, kapan itu dilakukan, tanggal berapa, nah itu sudah ada di sini. Ya. Jadi ini misalnya yang tadi ini semester 1, semester 2 berlanjut seperti ini penilaiannya. Ya. Sama, poin suku. Nah, poin suku ini juga nanti bisa digunakan di luar kelas. Misalnya kita pegang HP, kita tunjukkan kepada anak-anak, misalnya ada anak-anak yang makan berdiri, ya, atau berkata-kata kotor yang tidak sopan, kita tinggal bisa mengurangkan poinnya di sini, ya, sambil menunjukkan secara transparan kepada anaknya. Nah, ini mohon maaf, nilainya dikurangi, boleh enggak? Oh enggak Pak, saya enggak mau dikurangi. Nah, terus apa yang mau kamu lakukan misalnya kayak gitu. Udah Pak, saya skot jam aja. Oh, berarti bukan Bapak yang maksa ya, kamu yang minta sendiri. Iya Pak, ya sudah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama setahun Bapak Ibu sudah tidak usah memikirkan lagi, oh saya nanti masuk kelas harus nyiapin apa. Enggak, biarkan anak-anak yang menyiapkan sebagai juga pengalaman dia calon narasumber. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan singkat dari saya mengenai asesmen dan strategi pembelajaran selama 1 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.